Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sepanjang hari ini, terlebih di pagi hari yang indah ini, saya siapkan dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 35. Saudara bisa membuka Alkitab saudara untuk kita bisa membaca ayat ini secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Demikian jauh pembacaan kita saudara yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik perenungan kita dari pembacaan ini adalah kesuksesan Anda ditentukan oleh pola pikir Anda. Kesuksesan Anda ditentukan oleh pola pikir Anda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di depan sebuah taman kanak-kanak ada seorang tukang balon yang sibuk mengisi balonnya dengan gas, lalu mengikatnya dengan seutas tali, mengikatnya di sepeda tempatnya berjualan balon tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu balon itu terdiri dari beberapa warna. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam, ada juga yang putih saudara, dan lain-lain. Begitu banyak variasi warna yang ada, sehingga hal itu menarik perhatian banyak anak-anak sekolah yang kebetulan dekat di tempat tukang balon ini berjualan. Ketika mereka pulang keluar dari kompleks sekolah itu, mereka berbondong-bondong menuju tempat penjual balon itu. Di tengah kesibukan tukang balon itu saudara, datanglah seorang anak kecil yang menarik celana panjang si tukang balon itu dan bertanya, "Pak, kalau yang warnanya biru itu bisa terbang ya?" Lalu tukang balon katakan, "Bisa." Lalu sambil dia sibuk lagi mengikat balon-balonnya. Tidak lama kemudian anak kecil itu bertanya lagi, "Pak, kalau yang warna merah bisa terbang juga?" Lalu tukang balon menjawab juga dengan santai, "Bisa nak," katanya kepada anak kecil itu. Selang beberapa menit kemudian, anak itu bertanya lagi, "Pak, kalau warna hitam itu bisa juga terbang ya?" Saat itu juga tukang balon berhenti sejenak. Dengan sedikit menunduk sambil memegang bahu anak itu, ia berkata, "Nak, bukan warnanya yang menentukan balon itu bisa terbang atau tidak, tetapi apa yang diisikan ke dalamnya, itulah yang menentukan ia bisa terbang atau tidak." Demikian jawab tukang balon itu kepada anak kecil tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan mungkin oleh latar belakang pendidikan, oleh status sosial,
atau mungkin bisnis yang dijalaninya baik, mapan, dan seterusnya. Tetapi saudara, sesungguhnya sukses itu tidaklah ditentukan oleh hal-hal tersebut, karena sesungguhnya sukses itu sangat ditentukan oleh pola pikir kita sendiri. Jika kita memiliki pola pikir yang tepat, maka tindakan kita pun akan tepat dan pasti hasilnya juga akan tepat. Demikian kata firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yang sudah kita baca tadi. Dia katakan, saudara, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengerti, memahami, dan tahu persis bagaimana kondisi kehidupan kita, saudara. Mari kita mengubah pola pikir kita tentang apapun yang sedang kita lakukan, supaya setiap hal yang kita lakukan itu kita lakukan berdasarkan motivasi, niat, pikiran yang baik dari hati kita yang baik pula. Tatkala kita memiliki motivasi hati yang tidak baik, maka pengharapan untuk sebuah kebaikan itu akan niscaya kita dapatkan, saudara. Itu sebabnya lewat renungan pada pagi hari ini kita kiranya diberkati oleh Tuhan, melihat setiap peluang, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita menjadi peluang baik untuk meraih sukses dalam kehidupan kita. Tetapi terlebih dahulu mari kita membenahi pola pikir kita. Itu yang terpenting yang dikatakan oleh renungan kita pada pagi hari ini. Akhirnya saudara, Tuhan kiranya menolong dan juga memberkati pikiran dan hati kita, sehingga kita selalu mampu mengisi hal-hal yang baik ke dalamnya, sehingga kita boleh tertuntun dalam pola pikir yang benar, dalam pola pikir yang baik, sehingga kita dapat berjalan dalam kehidupan juga yang lebih baik. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin kembali berdoa. Mari saudara kita berdoa memohon tuntunan Tuhan, supaya kita senantiasa dipimpin Tuhan dalam pola pikir yang baik untuk melakukan segala sesuatu juga dengan baik. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami, Tuhan. Tuntun kami sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pola pikir yang baik tentang apapun dalam kehidupan ini. Berkati umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba doakan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh anak-anak kami, Tuhan berikan mereka juga jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan Yesus, hamba doakan supaya Tuhan berkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita karena Tuhan memberkati mereka dengan buah keturunan yang baik. Yang bergumul, Tuhan, untuk kehidupan sehari-hari, Tuhan menyatakan kasih-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan akan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan renungan ini kita akan diteguhkan hari ini meraih setiap impian kita dengan baik, dengan pola pikir tentu yang baik, saudara. Tetaplah semangat, jadilah kuat dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap kita di sepanjang hari ini. Akhirnya saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara di dalam doa. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.